Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. I believe that Allah is the only God. There is no God except Allah, and I believe that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam prophet is Allah messenger. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah sholawat dan salam serta kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, dan juga kepada para keluarganya dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kepada para keluarganya dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada Anda semuanya, terutama yang menonton video ini. May safety, lovely, and goodness from Allah Almighty God pour it upon you forever, especially to the video viewer. Saya Lord atau Legal Officer Research Development Wijayanto, secara legal berbadan hukum bernama I Am Akhwin dan Ratu Lemah Gemulai, Independent Activity Management and Appraisal Quality Unit Environment and Education Nation, dan rancangan antisipasi taktis umum layanan ekologi manajemen aneka ragam hayati gerakan edukasi mencintai menyelamatkan uniknya lingkungan alam Indonesia. Saya akan meneruskan supernatural praying weapon. Ya, sebenarnya pada tahun, kronologinya begini, tahun 1991 saya pernah ngimpi tersesat di padang pasir. Saya muter-muter tidak bisa tahu jalan, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari kesesatan ini. Dan tiba-tiba muncullah seorang laki-laki menggunakan gagah perkasa, menggunakan pakaian ihram putih-putih, dan langsung saya mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian berhenti sejenak, terus menoleh, terus memberi bahasa isyarat, melambaikan tangannya untuk agar aku mengikuti langkahnya. Nah, kemudian mungkin tahun 92, ketika terjadi perang Palestina dengan Israel, dan ketika pemimpin PLO, siapa itu namanya, pemimpin PLO, itu mau memberi komando perang melawan Israel. Malamnya saya ngimpi didatangi Nabi Musa alaihissalam. Beliau turun dari langit beserta rombongannya, kemudian menitipkan tongkatnya kepada saya berupa bambu. Nah, itu juga mungkin gaib ya.
Kemudian tahun 1998 saya mimpi ketemu Presiden Soekarno. Awalnya saya mimpi, peristiwa mimpinya gini. Malam Jumat kalau nggak salah tanggal 20 Mei 1998, sebelum Bapak Presiden Soeharto turun dari tahtanya, tiba-tiba saya ini terbakar di dalam rumah yang besar, tuh berkobar api. Terus saya bisa keluar, terus saya bergabung dengan orang yang berkerumun. Nah, di situ ada protokoler wanita mengatakan, saudara-saudara jangan khawatir, sebentar lagi Presiden Soekarno akan menemui saudara. Saya terkejut, loh, bukankah Presiden Soekarno sudah meninggal dunia? Saya ingin lihat secara dekat, mendekat. Tiba-tiba Bapak Presiden Soekarno itu melambaikan tangan, memanggil saya, hei sini kamu. Setelah saya dekat, Bapak Presiden Soekarno memberi tongkat komandonya yang suka dibawa-bawa dalam upacara kepresidenan. Setelah saya masih terpesona, ini tuh Bapak Soekarno gitu. Nah, saya taruh itu tongkatnya di atas meja. Terus tiba-tiba ada yang ngambil, seorang wanita itu tongkat, yang protokol tadi ngambil tongkatnya itu. Nah, diambil. Terus saya lapor ke Bapak Presiden Soekarno, Bapak Presiden Soekarno, pemberian Bapak diambil orang lagi, Pak. Bapak Presiden Soekarno mengatakan, jangan khawatir, saya masih ada buat kamu yang tidak akan ada yang bisa mengambil pemberian dari saya. Kemudian beliau memasukkan dadanya ke dalam jantungnya, keluar cahaya putih bersih, terus dikeluarkan. Bentuknya seperti ini, seperti tongkat naga emas. Nah, mungkin dia ini apa namanya, itu adalah keris Nagogeni itu. Bentuknya seperti ini, gaib. Tuh, ini buat kamu, sini tanganmu. Dimasukkan ke dalam tangan saya, set. Tuh, masuk, keluar cahaya putih bersih lagi gitu. Nah, setelah itu saya terbangun. Paginya saya dengar berita Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari presiden. Tadinya saya juga nggak ngerti apa gunanya. Nah, sedikit saya seperti dikasih tahu cara menggunakannya. Pertama-tama mula-mula tahun 2000 itu terjadi di Bandung panas yang sangat luar biasa. Musim kemarau, bulan November mungkin. Terus saya tiduran di hutan Babakan Siliwangi sih, cari tempat yang sejuk. Ketika tiduran itu, antara sadar dan tidak sadar ada yang membisi, hei kamu kan sudah diberi tongkat naga emas dari Bapak Presiden Soekarno, gunakan itu tongkatnya, bisa untuk memanggil hujan gitu. Karena percobaan itu tidak membutuhkan biaya yang banyak, saya pun nyoba. Saya panggil, hei naga, datangkan air hujan di atas kota Bandung. Kira-kira 5 menit kemudian datang itu, bus, ada mendung sampai tebel hitam gitu. Akhirnya turun hujan besar tuh. Wah itu, nah itu terus banyak lagi ya pokoknya ya, banyak bisikan-bisikan yang gitu. Nah, ini waktu ini juga untuk tingkat internasional, ketika Presiden George Bush mau mendaratkan pesawatnya di Istana Negara Bogor, orang-orang pada protes, jangan boleh. Aku juga ikut-ikutan mencegah, menyuruh ini tongkat naga emas untuk, saya perintah, hei tongkat naga emas, buatkan badai di sekitar Istana Negara agar pesawat Presiden George Bush tidak bisa mendarat di situ. Nah, benar itu. Ini malamnya saya dapat berita itu, pesawat helikopter Presiden George Bush, Presiden Dunia Amerika yang George Bush itu tidak jadi mendarat karena ada badai hujan yang lebat. Nah, itu pokoknya banyak hal lagi. Terus itu karena transferan uang saya dari luar negeri selalu diblokade ya,
diblokade, nggak tahu siapa itu yang blokade. Maka ada bisikan, udah gunakan aja pusaka gaib. Oh iya, sebelum itu tahun 98, mungkin tahun 2000-an, itu saya mimpi diberi pusaka ini keris naga geni oleh ini Pangeran Diponegoro, kayak naga sosro gini bentuknya, tapi hitam gitu. Ini hitam dari bagian sini merah kayak api gitu ya. Kemudian juga ketemu Nabi Isa alaihissalam memberi saya pedang sakti itu. Ini pedang sakti bisa kamu gunakan, kamu lempar gitu, kamu pikir aja sasarannya pasti kena gitu. Nah itu juga gitu. Nah, ya. Terus kemudian yaitu gara-gara ada uang saya dari luar negeri selalu diblokade transferannya, maka ada bisikan, udah gunakan saja pusaka dari mungkin Nabi Musa, dari Presiden Soekarno, dari Pangeran Diponegoro, dari Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah gaib semuanya, nggak tampak oleh mata. Ini karena hanya peragaan aja. Seperti inilah pemberian tongkat naga emas dari Presiden Soekarno itu. Seperti ini bentuknya. Perintahkan aja itu untuk mencari siapa yang melakukan kejahatan memblokade transferan uangmu dari luar negeri. Setelah itu ternyata banyak pejabat-pejabat tinggi, bahkan ada yang ratu, ada presiden, ada menteri, hidupnya kacau dan jatuh sakit, dan ada yang juga yang sampai meninggal dunia. Itu setelah wallahu a'lam bishawab ya karena kita nggak tahu. Nah makanya saya akan gunakan ini supernatural science ini, udah teruji, karena uang saya dari luar negeri sampai sekarang belum saya terima dan diblokade. Maka dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan perintah Allah untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan, karena memblokade transferan itu adalah termasuk kejahatan, baik secara terang-terangan langsung maupun secara politik atau persekongkolan otoriter, licik, imitatif, licik, intrik, tipu-tipu, imitatif, dan ujungnya adalah korupsi atau maling. Gitu namanya, maling uang saya. Nah, jangan biarkan orang mencuri hak Anda. Jangan sampai itu. Anda harus usaha, walaupun hanya, kalau bisa kuat dengan tangan, kekuatan tangan, gunakan kekuatan tangan. Kalau nggak bisa, ya dengan kata-kata, misalnya berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, atau dengan kalau udah nggak bisa lagi, cukup batin aja itu ya. Itu harus perjuangan, namanya perjuangan, amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu ya, sebelum ini part bagian kedua ini, kita hanya tinggal memerintahkan. Bagian pertama adalah berisi doa dan sesaji, itu sedekah ekonomis, syariat atau syarat ajaran jiwa ikhlas Islam itu ya. Lihat part satunya ya. Nah, sekarang kita part 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wahai pusaka gaib, tongkat naga emas atau mungkin keris Nogososro, keris naga dari Bapak Presiden Soekarno, keris naga geni dari Pangeran Diponegoro, tongkat gaib dari Nabi Musa, pedang gaib dari Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perintahkan kepadamu untuk mencari dan memberi hukuman berupa mengingatkan mereka yang memblokade transferan uang saya dari luar negeri agar segera mentransfer uang saya dari luar negeri tanpa syarat saya harus mengirim uang kepada mereka, karena kalau kirim uang itu adalah umumnya digunakan oleh penipuan, oleh orang penipu. Ingatkanlah mereka, mungkin dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, pukuli mereka tapi jangan sampai sakit gitu. Hanya ingat aja, mereka cepat sadar begitu. Tapi kalau nggak sadar, ya hukumannya paling berat adalah, atau mungkin dengan naga emas digigit mereka, tapi jangan sampai melukai, menyakiti, atau membuatnya meninggal dunia. Hukuman paling berat adalah matanya buta dan kakinya lumpuh, tapi tidak merasakan sakit, dan bisa disembuhkan. Mata buta itu dan kaki lumpuh itu bisa disembuhkan, dinormalkan kembali oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu perintah saya yang pertama. Yang kedua, jagalah istri saya, Princess Leonor of Spain, putrinya Raja Spanyol King Philip VI dan Bunda Ratu Letizia Ortiz, dari gangguan, dari pelecehan, dari fitnah, sehingga hidupnya dan keluarganya, keluarga kerajaan Spanyol, selalu hidup selamat, walafiat, tenang dan bahagia di dunia sampai akhirat. Sehingga bantulah juga saya untuk segera bisa menikah dengan Princess Leonor of Spain, karena itu sepertinya perintah Allah, dengan petunjuk dari mimpi-mimpi, sering mimpi bertemu Princess Leonor dalam keadaan yang bahagia dan romantis. Hampir tiap bulan mimpi ketemu romantis ya, pokoknya nggak saya ceritakan gamblang di sini, nanti melanggar kode etik jurnalistik. Nah itu, kemudian jaga pula keluarga saya, istri saya yang sekarang, anak-anak saya. Istri saya yang sekarang itu Trika Supi, anak-anak saya Adi Rahman Sidik, menantu saya Reni Anggraini, cucu saya Sarah Nur Hasanah dan Muhammad Al-Fatih. Dan jagalah perdamaian dunia, sehingga di dunia tidak akan ada perang, tidak akan ada orang yang saling menyakiti, saling merugikan. Jadi semuanya damai, aman, damai, dan membuat dunia bahagia. Itu aja. Terima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan, dan juga ini ya, terutama juga jagalah keselamatan juga kepada yang nonton video ini.
dan meng-share video ini dan mengaminkan doa-doa yang saya panjatkan pada Allah. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.